bener ya. Hilang materinya di kepala ini jadinya, masya Allah, tabarakallah, bismillah ya Allah. Jadi terkait dengan nikah sirih ini sendiri ya, terkadang yaitu tadi ketika naudzubillah summa naudzubillah maksiat ini disamarkan dengan kalimat kami sudah halal, karena memang sudah kepergok, sudah ketahuan gitu kan ya, baik ketahuan oleh pasangan sahnya ataupun lingkungan, keluarga dan sebagainya. Tenang aja, kami udah nikah siri gitu kan. Nah, itu pembelaan itu untuk menutupi diri dari keburukan yang dia lakukan gitu ya. Orang-orang seperti itu secara lahir mereka memang memakai kalimat agama. Tapi sesungguhnya di situ hakikatnya banyak orang yang dia khianati. Istrinya tadi, ya perempuan yang kedua tadi, yang memang ya terlalu bodoh untuk menerima seorang laki-laki yang tak layak dijadikan imam, jadikan pemimpin gitu ya. Maka perempuan itu mesti cerdas memahami hal ini ya. Jangan jadikan laki-laki tersebut sebagai imammu yang tidak punya value ya. Artinya nilainya itu hanya disandarkan pada batasan nafsu syahwatnya saja ya. Ini bukan sekedar dosa pribadi teman-teman kalau sudah terjadi hal seperti itu, tapi nanti nih maksud saya fenomena yang terjadi saat ini nih ya. Saya tidak usah lihat kamera ya biar tidak terganggu materi yang di kepala saya yang sudah saya susun ya. Maksud saya bahwa fenomena yang terjadi saat ini begitu banyaknya kasus pernikahan siri ya, yang nanti itu terkait dengan banyaknya oknum ya, melakukan satu kemaksiatan berlindung di balik agama ya. Ini bukan sekedar dosa pribadi oknum tersebut teman-teman, tapi sudah merusak cara pandang masyarakat terhadap agama nantinya. Artinya gini, masyarakat awam kan pasti jadi bingung ya, ini mana zina mana nikah sih ya, mana zina mana nikah nih, kenapa di podcast itu dia bilang udah nikah, ini kayak mana lah ini. Orang awam itu tidak semua faham tentang rukun arkanun nikah. Ndak. Syarat mesti ada wali, ada saksi, ijab dan qabul. Yang kedua mempelai. Enggak semua orang awam itu faham tentang surutun nikah, arkanun nikah itu. Nah, ketika mereka melihat fenomena seperti itu, dengan jubahnya, dengan imamahnya, ya dengan pecinya, dengan jenggotnya, ya brandingnya syar'i, ya. Tapi faktanya melakukan satu kehinaan lalu berlindung di balik dalil agama, ya. Ingat, masyarakat awam, orang awam itu nggak langsung paham, ya. Ini mana zina mana nikah sini, jadi bingung gitu, ya. Karena mereka akan melihat ada seorang laki-laki berkhianat dari pasangan sahnya, lalu tiba-tiba sudah kepergok, membuat pembelaan diri dengan mengatakan aku sudah nikah siri. Nah ini masalahnya di sini. Ya. Di situ nampak ada hubungan gelap yang dibungkus dengan istilah poligami. Lebih serem lagi itu. Ya. Hubungan yang penuh dengan kemaksiatan, hubungan gelap, hubungan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena melakukan satu perzinahan. Ya. Pada akhirnya keluar statement membungkus diri dengan istilah poligami. Ya. Maka orang awam itu yang melihat, mereka itu akan memanai, oh gitu ya, berarti zina itu bisa dihalalkan ya,
tinggal bilang nikah siri aja ya. Bayangkan itu. Maka saya katakan itu bukan dosa pribadi. Tidak hanya terkait dengan dosa pribadi si oknum tadi, tapi sudah merusak pandangan masyarakat terhadap agama. Bisa jadi seperti itu. Karena bayangkan sekarang orang awam melihat hal itu. Ya. Oh, berarti zina itu bisa dihalalkan ya? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tinggal bilang nikah, udah nikah sirih gitu. Oh, berarti selingkuh itu kalau pakai istilah syar'i sah-sah saja ya. Bayangkan itu orang awam akan berpandangan seperti itu. Oh, selama ada ustadz yang menikahkannya berarti udah beres ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahaya besar di sini teman-teman. Besar sekali bahaya di sini. Batas antara zina dan nikah tuh jadi kabur menurut pandangan mereka yang memang minim ilmu agamanya. Artinya orang-orang awam di luar sana tidak bisa kita salahkan ketika mereka berpandangan seperti itu ya, dengan fakta yang ada di depan mata. Bahaya besar terjadi di situ. Halal haram jadi soal trik dan pengakuan, bukan lagi soal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernikahan yang suci dibawa-bawa. Karena terkait lagi dengan nikah siri tadi. Ya kan? Nikah siri ini bisa menjadi halal dalam pandangan agama, bisa juga jadi batil, haram dalam pandangan agama. Ya. Tapi kenapa harus dimulai dengan perbuatan yang Allah murkai? Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam Al-Quran, dalam hadis ya, kita lihat ya, diperintahkan untuk kita itu tidak mendekati, wala taqrabuz zina, tidak mendekati di situ ya. Bukan sekarang mencari celah agar zina tadi seperti nikah ini, ma'udzubillah ya. Menormalisasikan perilaku munafik ya. Terkadang dia berwajah syar'i tapi hati berkhianat teman-teman, na'udzubillah ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya pada siapapun ya. Dan pada hari ini keluarlah dari lembah itu, mumpung Allah masih berikan nafas ya, masih berikan kesempatan itu. Keluar, angkat kaki dari lembah itu ya. Banyak hari ini kita temukan memang yang ya cukup miris sekali ya. Ya, penampilan syar'i gitu memang cukup miris, tapi kita nggak, kalau sekedar penampilan itu kan kita nggak bisa menyalahkan ya, karena tidak ada yang salah dalam atribut ya, atribut agama gitu ya, nggak ada yang salah. Nggak salah cadar, nggak salah jilbab, nggak salah. Saya cukup miris sih, sedih sih sebenarnya. Cadar nggak salah, jilbab nggak salah, peci nggak salah, sarung nggak salah. Yang salah itu orang yang makainya yang salah. Itu masalahnya di situ. Ya, wajah syar'i, hati berkhianat di situ. Saat pelaku pengkhianatan tadi, perselingkuhan tadi, perzinahan tadi berpenampilan agamis, ya, berpenampilan Masya Allah gitu ya, memakai istilah syar'i ya, sunnah, nikah sirih, ini kan miris teman-teman ya. Tapi di waktu yang sama pelaku tersebut mengkhianati istri, berkhianat kepada keluarga ya, menyakiti. Di situ sudah lengkap, menyakitinya di situ, berkhianatnya ada gitu kan. Maka secara otomatis itu yang sedang dinormalisasikan di dalam masyarakat itu adalah tentu
dengan label nanti sikap munafik, ya, berwajah syar'i tapi hati berkhianat, ya. Di depan publik, ya Allah ya Rabb, nampak kelihatan taat, ya, menjaga syariat, ya, punya circle yang memang religius gitu kan, ya, membangun sebuah branding yang agamis gitu, ya, lalu punya kajian majelis taklim, ya. Nah, itu sedikit yang ingin saya sorot juga teman-teman, ya, karena walaupun saya bukan siapa-siapa, tapi memang cukup miris kita melihat majelis taklim saat ini, terutama di perkotaan, ya. Regulasinya itu mesti diatur kembali, karena tidak pernah ada keberkahan di dalam majelis itu, majelis ilmu itu, jika di situ ada berikhtilat secara terang-terangan, dan majelis tersebut nampak. Tidak bisa kita pungkiri karena jejak digitalnya ada, ya. Itu berikhtilat secara terang-terangan, ndak ustadznya, ndak, Allahu Akbar, ya. Jadi nggak enak kita mau bicara, tapi memang digitalnya nampak, ada jejaknya nampak di situ. Bagaimana mereka bebas berfoto, dekat-dekatan, jarak laki dan perempuan tidak diatur. Itu majelis regulasinya itu diurus kembali itu, ya. Teman-teman cerdas milih majelis ilmu, ya. Jangan pernah datang ke majelis ilmu yang bercampur aduk laki dan perempuan. Tinggalkan majelis itu. Siapapun pendakwahnya, siapapun penceramahnya di situ. Kalau di situ laki perempuan tidak ada batasan, ya. Laki perempuan setelah ceramah, setelah tausiah bebas berfoto, bebas berpose. Jangan pernah masuk ke majelis taklim seperti itu. Karena kita tuh nyari ilmu itu betul-betul kita mencari ridha Allah. Bagaimana kita mendapatkan ketenangan, bagaimana kita mendapatkan sakinah, bagaimana Allah cucuri rahmat kepada diri kita, dan bahkan orang tua kita pun disebut-sebut nanti di sana. Bukan cuman kita, ketika kita letakkan, injakkan kaki, duduk di dalam majelis itu. Tapi bagaimana rahmat Allah bisa turun, bagaimana hidayah Allah bisa turun. Kalau majelis taklim itu isinya laki perempuan yang tidak bisa menjaga batasan, maka besar kemungkinan majelis itu dijadikan ajang tempat bermaksiat. Jangan berpikir ketika kita mengatakan maksiat itu ada touch fisik, bukan, tidak harus seperti itu. Karena interaksi laki perempuan tanpa hajat syar'i itu juga satu kemaksiatan itu, teman-teman. Sekecil apapun tuh zina itu tetap dihitung. Salah lihat, zina mata; salah dengar, zina dengar. Zina. Ya itu zina mendengar, zina telinga. Bayangkan hari ini kita lihat salah satu majelis atau beberapa majelis taklim di perkotaan atau dimanapun gitu kan. Apalagi sekarang di sosial media kan sudah banyak jejak digitalnya itu. Ya. Terkadang saya berpikir, apakah ustadznya atau pemimpin majelis itu, pengisi acara majelis itu, apakah tidak boleh ikut dalam aturan yang ada di situ? Seharusnya kan ustadznya kan juga bisa memberikan ini gitu ya, bahwa majelis yang tidak ada batasannya seperti itu tidak benar. Tapi Allahu a'lam, ya. Kita tidak tahu apakah ustadznya itu masuk dalam hal-hal semacam itu, atau itu hanya panitianya saja, adminnya saja, kita tidak tahu, Allahu a'lam. Tapi yuk kita cerdas teman-teman. Jangan pernah masuk ke majelis taklim yang tidak dibatasi interaksi laki dan perempuan, karena di situ berpotensi terjadinya kemaksiatan. Tujuan kita datang ke majelis ilmu, mencari ilmu, cari ridha Allah, ya. Kita berharap Allah turunkan cucuran rahmat di situ, tapi yang didapat malah murka Allah. Kenapa? Karena regulasi daripada majelis taklim itu hancur. Dibiarkannya laki perempuan bebas untuk berinteraksi, foto-foto bareng segala macam. Jangan dengarkan ustadz-ustadz yang suka bicara
Mereka kan artis, mereka lain bro, nggak usah ngambil fatwa dari ustadz seperti itu, karena ini ideologinya udah kacau itu. Nggak ada bedanya kita. Justru mereka artis itu, mereka justru harus menjaga itu, karena mereka followersnya banyak, yang mengikuti dia banyak, influence yang menginfluence dia, menginfluence orang banyak. Maka yang harus lebih hati-hati itu mereka, public figure itu mereka yang lebih hati. Bukan sekarang kita dengar kata ustadz itu nggak tahu benar apa ustadz apa enggak. Bisa saja, karena sekarang kan banyak ustadz yang diustadkan. Jangan dengar ucapan ustadz yang ngomong seperti itu. Nggak apa-apa bro, dia kan artis. Kecewa betul kita mendengarkan seperti itu ya. Padahal justru sebenarnya public figure itu yang harus lebih hati-hati. Kenapa? Ya karena mereka kan sorotannya banyak. Berbeda dengan rakyat jelita. Kagak ada sorot kamera, kagak ada sorot itu ini, iya kan? Kalau artis nyorot sana sini full itu disorot. Maka mesti mereka harus menjaga itu, karena mereka yang akan menginfluence orang, ya. Termasuk ya tadi siapa, influencer lah, apalah namanya itu, ya. Itu kan banyak fansnya, banyak pengikutnya, gitu kan? Iya. Ingat ya, jangan dengar ustadz-ustadz yang seperti itu. Walaupun memang mungkin dia akrab dengan artis ya. Ya karena memang ya itulah ya, kembali ke kecerdasan kita, bagaimana kita memilih guru teman-teman. Kalau ada ustadz yang udah bicara kayak gitu, jangan ambil fatwa dari dia, nggak usah dengerin, cari yang lain. Karena ustadz yang layak kita ambil fatwanya, yang layak kita dengar ilmunya itu masih banyak. Karena sekarang kan tidak sedikit orang yang sudah terpengaruh, terkontaminasi dengan ideologi yang salah, cara berpikir yang salah, entah liberal kah isi otaknya, entah sekuler kah, kan kita nggak pernah tahu itu ya. Jadi justru mereka yang harus lebih berhati-hati public figure itu, karena mereka yang influence mereka itu banyak gitu kan ya, karena namanya juga public figure ya, beda dengan rakyat jelita gitu kan. Nah bayangkan hari ini ya, bahaya besar itu terjadi di situ. Orang awam tak akan paham itu mana batas zina, ya. Pernikahan, sebuah pernikahan yang kita anggap suci jadi kabur, ya. Pemahaman mereka karena melihat hal-hal semacam itu gitu ya. Kok iya majelis taklimnya kok kayak gini? Kok laki perempuan kok bebas bicara? Mana moderator, mana narasumbernya laki perempuan lawan jenis? Kok hahaha hahaha. No, ustadznya bengong bayi duduk, kagak ngomong apa-apa. Ini ustadznya cemana lah ustadz ini? Jangan tergiur masuk majelis taklim yang nggak jelas gitu ya. Padahal kita punya ustadz, kita punya guru tuh banyak majelis taklimnya itu yang jelas gitu loh. Karena itu memang kita harus hati-hati ya. Kerusakan moral publik itu udah jelas itu. Kenapa ya? Karena mereka membranding dirinya dengan syar'i, tapi ternyata isinya perzinahan gitu. Kebanyakan kan seperti itu tuh ya. Jadi orang-orang semacam itu oknum ya teman-teman ya. Rasa hormatnya kepada agama udah terkikis, habis muncul rasa sinis terhadap dakwah nanti. Siapa mereka? Orang-orang awam tadi yang melihat, yang tidak bisa membedakan gitu. Karena sebab dari kelakuan si oknum tadi ya, akan hilang kepercayaan kepada orang alim, akan hilang kepercayaan kepada majelis taklim, dan hilang kepercayaan terhadap simbol-simbol agama. Kalau kasus-kasus seperti itu sering terjadi, karena faktanya memang kasus itu, kasus mana Umi tak tahu lah saya, pokoknya kasus mana-mana sudah ya, terjadi dari oknum yang membranding dirinya dengan majelis ilmu, majelis taklim. Bayangkan itu ya. Terjadilah apa yang terjadi di situ,
suami berkhianat, berselingkuh dari pasangan sahnya, lalu ketika ketahuan beralasan